Lu udah buat resolusi tahun ini? Mau kurus? Mau kaya? Mau resign? Mau apa lagi lu tahun ini? Jangan buat resolusi tahunan. Iya, kalian gak salah dengar. Gue bilang jangan buat resolusi tahunan karena gue udah nemu cara baru yang ngebuat lu bisa mencapai goals lu lebih efektif dan efisien 4 kali lipat. Berdasarkan kisah nyata nih, ada 2 mahasiswa, satu namanya Atun dan satu lagi namanya Bejo. Si Atun dapat tugas buat PowerPoint deadline-nya 1 bulan. Si Bejo dapat deadline-nya 1 minggu. Dua-duanya sama-sama ngerjain tugas H-1. Ini bukan tentang PowerPoint, tapi buat buktiin kalau deadline adalah salah satu aspek yang akhirnya sangat bisa menggerakkan manusia. Pikiran kalian mempengaruhi action, dan action kalianlah yang mempengaruhi hasil. Kita udah sangat terbiasa dengan rencana tahunan yang harus kita capai dalam 12 bulan. Gimana kalau kita ubah mindset goals 12 bulan kalian menjadi goals 12 minggu? Konsep dari buku ini adalah mencapai goals kita dalam 12 minggu, bukan dalam 12 bulan. Nah, kalian bisa lakuin sistem ini 4 kali dalam setahun. Kenapa harus 12 minggu? Ada 3 alasan. Pertama, lebih fokus, kedua, lebih terstruktur, dan ketiga, lebih bisa diprediksi dibanding rencana 12 bulan. Di periode ini, waktunya nggak terlalu singkat untuk bisa berkembang, dan nggak terlalu lama juga sampai lu hilang fokus sama goals lu. Dan kalau goals tahunan, biasanya kalian bakal mikir, toh masih ada banyak waktu. Alhasil, kalian bakal menunda-nunda dan nggak mulai action. Sampai akhirnya kalian bakal bilang, ya udah tahun depan aja deh. Coba bayangin apa yang kalian mau di hidup kalian. Hal ini harus hal besar yang ingin kalian capai di hidup kalian. Lalu kalian bagi menjadi 3. Jangka panjang, 3 tahun, dan 12 minggu. Untuk jangka panjang, coba pikirin apa yang kalian mau punya, apa yang mau kalian lakuin, dan kalian pengen jadi apa. Untuk 3 tahun, coba dari rencana jangka panjang kalian, deskripsiin lagi ke aspek personal dan profesional. Jadi misalnya rencana jangka panjang kalian financial freedom, rencana 3 tahun kalian bisa bangun berbagai macam passive income. Kalau misalnya rencana jangka panjang kalian berkeluarga, rencana 3 tahun kalian bisa kenal dan bangun hubungan dengan seseorang. Tujuan utama dari pembuatan vision ini adalah untuk ngebantu goals 12 minggunya kalian. Kalian harus punya pegangan yang bisa motivasi kalian buat keluar dari zona nyaman. Vision ini juga berguna sebagai kompas dalam perencanaan goals kalian. Tanpa tujuan akhir, kalian gak akan tahu mau melangkah kemana dan kalian bakal bingung ambil langkah yang seperti apa. Nah, terus harus ngapain aja nih di 12 minggu ini biar bisa efektif dan efisien? Gue mau kalian pilih 1-3 goals aja. Kalau bingung tentuin goals, bisa disesuaikan sama vision kalian atau bisa tanya ke diri kalian sendiri. Gue mau jadi apa dan di posisi kayak apa di 12 minggu yang akan datang. Jadinya dalam 12 minggu ini, karena waktunya dibuat makin sempit, kalian jadi punya prioritas mau kerjain hal yang mana dulu dari hari ke hari. Selanjutnya, baru kalian tentuin daily action yang harus dikerjain tiap hari biar bisa mencapai goals tersebut. Misalnya, dalam 12 minggu ini kalian mau turun berat badan 3 kilo. Maka daily action-nya adalah coba puasa OCD dan mulai olahraga simple 30 menit sehari. Atau misalnya, dalam 12 minggu ini, kalian mau YouTube channel kalian mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Maka daily action kalian harus diatur, mulai dari research, scripting, sampai editing. Di bagian akhir video, gue akan kasih studi kasus pelaksanaan sistem ini yang gue terapin ke diri gue sendiri. Jadi make sure kalian nonton sampai habis. Menurut gue, kalian gak bisa berpegangan cuma sama motivasi. Karena kalau pegangan kalian motivasi doang, kalian bakal jalaninnya mut-mutan. Lu butuh yang namanya kedisiplinan. Dan di sini gue mau kalian disiplin dengan tiap awal minggu selalu mulai dengan 3 hal. Pertama, nge-review kerjaan dan hasil kalian di minggu lalu. Kedua, bikin plan untuk minggu ini mau ngapain aja. Ketiga, renungin dan refleksi vision kalian lagi biar semangat.
Kalau udah disiplin lakuin itu di awal minggu, saatnya kita mau masuk ke daily action kita sehari-hari. Pesan dari gua adalah jangan multitasking. Jangan multitasking meskipun kelihatannya kalian bisa mengerjakan banyak hal di saat bersamaan. Karena performa dari kerjaan kalian gak akan maksimal dan pikiran kalian malah jadi mencar-mencar dan terdistraksi. Cukup kerjain satu hal di satu waktu. Dengan kalian menjadi sibuk, gak berarti otomatis kalian menjadi lebih produktif. Gue mau jelasin 3 mental dan mindset yang harus kalian punya biar kalian sukses menjalani goals dan habit kalian. Mindset pertama, coba kalian pikir deh. Misalnya kan kalian kerja nih di suatu perusahaan. Mau kalian lagi mood, ataupun kalian lagi nggak mood, udah pasti kan kalian tetap masuk kerja. Nggak mungkin dong kalian kalau lagi nggak mood ya nggak masuk kerja, karena kalian udah punya yang namanya accountability. Accountability ini membuat kalian mengambil tanggung jawab atas hal yang udah kalian rencanain di awal. Coba sekarang kalian lihat goals kalian sebagai accountability dan bukan cuma sekedar pilihan yang mau kalian lakuin kalau lagi mood aja. Mindsetnya adalah, kalau dengan orang lain kalian bisa megang accountability, tapi kenapa dengan diri sendiri kalian malah nggak lakuin? Emangnya kalian nggak respect sama diri kalian sendiri? Mindset kedua, suka ada pertanyaan, mendingan jenius dari awal tapi nggak pernah diasah, atau mendingan biasa-biasa aja tapi rajin banget? Kalau gue personally, gue pengen jawab mendingan lu biasa-biasa aja tapi rajin banget dan komit dengan goals yang udah lu tentuin. By the way, cara latihan orang biasa-biasa aja yang mau jadi jago udah pernah gue bahas di video di atas ini. Kemampuan untuk berkomitmen adalah salah satu kemampuan yang harus lu punya untuk mencapai goals apapun. Jangan jadiin goals lu sebagai ketertarikan, tapi sebagai komitmen. Kalau ketertarikan ya lu cuma bakal lakuin kalau lu pengen. Tapi kalau komitmen, lu tetap akan lakuin meskipun lu lagi nggak mood sekalipun. Mindset ketiga, lu membuat jadwal lu sehari-hari sepadat mungkin biar bisa lebih produktif. Mulai dari meeting terus-terusan, balas email, ngerjain banyak project di waktu yang bersamaan, dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya kita nggak sadar adalah dengan segala effort tadi, kan tujuan awalnya karena kita nggak mau ketinggalan sesuatu. Tapi yang terjadi, malahan kita ketinggalan banyak banget hal di prosesnya. Hal ini karena kita terlalu menyebar perhatian kita ke banyak hal, dan kita nggak benar-benar menjalani hal tersebut dengan mindful. Kalian harus bisa pakai energi dan waktu kalian secara mindful dalam proses pencapaian goals kalian. Sebagai studi kasus, gue udah mencoba sistem goals ini dari bulan November 2023 kemarin, dan masih berjalan sampai Januari 2024. Jadi per tanggal gue nulis skrip ini yaitu di 10 Januari, gue masih menjalankan sistem goals 12 minggu. Buat sedikit background, gue orang yang sangat ambisius dan punya banyak goals. Tapi di waktu yang bersamaan, gue orangnya juga perfeksionis dan suka menunda-nunda. Dari awal tahun 2023, gue udah mau mulai buat channel YouTube. Dan lu bisa tebak sendiri hasilnya. Gue ujung-ujungnya kagak ngerjain apa-apa. Akhirnya gue maksain diri gue buat ngerjain goals gue dengan pakai sistem ini. Dan di sini gue mau sedikit cerita tentang pengalaman gue. Goals gue adalah dalam 12 minggu ini gue pengen mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jujur aja menurut gue 4 minggu pertama ini adalah minggu-minggu yang paling susah. Gue kan udah ada goals sama action yang mau gue jalanin. Tapi ternyata pas dijalanin malah ada beberapa hal yang gak cocok dan gue harus buat penyesuaian lagi. Di 4 minggu pertama ini yang gue pelajari adalah bagaimana gue belajar untuk punya komitmen dan benar-benar lempar diri gue di sistem perencanaan yang udah gue buat. Banyak review yang gue baca dan mereka bilang kalau 4 minggu kedua itu paling susah karena mereka banyak yang hilang motivasi dan gak bisa disiplin. Banyak juga yang ngerasa capek di 4 minggu kedua ini. Tapi yang mau gue ingetin adalah, kalian ngelakuin ini untuk diri kalian di masa depan. Dan bayangin seberapa bangga diri kalian di masa depan kalau lihat perjuangan kalian yang sekarang. Nah, di 4 minggu kedua ini, gue udah mulai biasa dengan sistemnya. Gue juga udah ngejalanin daily action untuk meraih goals gue. Hasilnya, gue udah upload video, mulai ada yang notice dan nonton video gue, dan gue juga nyatetin nih, masukan-masukan dari kalian yang bisa ngebuat gue improve ke depannya. Kalian boleh banget ya kasih saran atau masukan, tinggal komen aja di bawah video ini.
Contoh beberapa hal yang gue ambil dari komen kalian buat di-improve ada sound quality sama visual. Dan gue juga ada nge-review diri gue secara personal juga. Gue merasa video gue di awal-awal terlalu penuh sama materi. Jadi makin kesini gue pengen coba masukin lebih banyak cerita di kehidupan gue atau orang-orang di sekitar gue biar bisa lebih relate ke kalian. Gue pengen menyelesaikan 12 minggu ini dengan komit sama diri gue sendiri. Jadi di 4 minggu terakhir ini alias Januari, gue pengen lakuin yang terbaik dan stick dengan kebiasaan yang udah gue bentuk. Apakah goals gue akan tercapai di akhir Januari nanti? Gue belum tahu juga. Sejauh ini gue udah berhasil mendapatkan 650 subscriber dan 1000 jam tayang. Yang gue pelajari dari 12 minggu ini adalah yang bisa gue kontrol adalah apa yang gue lakuin. Gue kagak bisa ngatur algoritma buat naikin video gue, tapi gue tetap bisa atur buat konsisten nge-upload video edukasi yang menarik dan relatable untuk kalian. Dan nanti di akhir 12 minggu ini, gue akan melihat kembali apa aja yang udah berhasil gue raih, dan gue juga bakal tetap improve buat mempersiapkan diri gue di 12 minggu berikutnya. Gue belajar banyak dari sistem pencapaian goals 12 minggu ini, dan bukan cuma sekedar mencapai goalsnya aja, tapi apa yang gue pelajari dari prosesnya. Beneran ngejalanin action tiap hari, belajar buat komit, lakuin hal yang terbaik setiap hari, lebih produktif, dan masih banyak banget hal yang gue pelajarin. Tiap orang beda-beda prosesnya. Jadi gue mau ajak kalian untuk coba jalanin juga dan share pengalaman kalian di bawah.